Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya insyaallah mulai mau berbagi nih lewat channel YouTube ya. Insyaallah akan membagikan berbagai ilmu yang bermanfaat, ilmu apapun. Wabil khusus ilmu terkait dakwah Islam ya. Alhamdulillah kali ini saya mau berbagi ilmu terkait hadis hakul muslim alal muslim. Jadi hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Apakah itu? Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi ala muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha wa sammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatsba'hu. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lain itu ada 6. Ya, ada 6. Pertama, bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam untuknya. Yang kedua, bila dia mengundangmu maka penuhilah. Yang ketiga, bila dia meminta nasihat darimu maka berilah nasihat. Yang keempat, bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka bacakan untuknya yarhamukallah. Yang kelima, bila dia sakit maka jenguklah. Dan yang keenam, bila dia meninggal dunia, maka hantarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah hadis di mana kita antara satu muslim dengan muslim yang lain itu memiliki 6 hak yang harus kita penuhi. Nah, berarti ketika kita mendapati satu aktivitas ya atau satu kejadian di sini ini, maka kita harus melaksanakannya. Misalnya, pertama, bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam untuknya. Ya, apabila ada seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, misalnya ketika berada di pasar, berada di depan rumah, berada di sekolah, dimanapun kalian berada, ketika kalian bertemu antara satu muslim dengan satu muslim yang lain, kepada teman kalian gitu ya, atau kepada siapapun ketika beliau adalah muslim, maka ucapkanlah salam. Nah, salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mengucapkan salam itu adalah sunnah dan menjawab salam itu adalah wajib. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bila dia mengundangmu, maka penuhilah. Apabila kita mendapatkan undangan, misalnya undangan pernikahan, undangan makan-makan, undangan hajatan gitu ya, undangan yang jelas kita diundang jelas. Temanku datang ya, ini undangan yang aku kasihkan untukmu. Datang ya di hari apa. Nah, seperti itu. Kalau memang kita jelas-jelas diundang, maka kita harus mendatanginya. Yang ketiga, bila dia meminta nasihat darimu, maka berilah nasihat. Nah, ini biasanya kejadiannya ketika kita mendapati teman kita datang kepada kita, bersilaturahmi kepada kita, dan teman kita pasti datang itu silaturahmi. Setelah itu akan meminta nasihat. Nasihati aku dong. Itu setelah curhat biasanya akan meminta nasihat. Yang keempat, apabila ada seorang muslim ini bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka
kita yang mendengar bersin itu, yang melihatnya harus mengatakan yarhamukallah. Ini adalah hak dari seorang muslim itu sendiri, mengucapkan yarhamukallah. Ini adalah sunnah yang diberikan kepada seorang muslim, yang hukum sunnah yang diberikan kepada Allah untuk menjawabi doa dari orang yang sedang bersin. Yang kelima, apabila ada seorang muslim yang sakit, maka kita menjenguknya. Jadi hak dari seorang muslim yang sakit itu dijenguk. Ya, untuk menambah silaturahmi iya, untuk memperpanjang usia iya. Jadi jangan segan-segan kalau kita mendengarkan kabar teman kita sakit, itu layaknya kita menjenguknya. Apalagi kalau menjenguknya itu dibawakan buah tangan. Misalnya buah-buahan, susu, roti, atau yang lainnya, terserah. Yang jelas bawaan kita itu sangat bermanfaat. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah bila dia meninggal dunia, maka hantarkanlah jenazahnya. Ya, ini adalah suatu kewajiban fardu kifayah, wabil khusus untuk seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki mengantarkan jenazah itu harus ya diantarkan gitu ya. Kenapa? Karena memang fardu kifayah hukumnya. Kalau kita lihat, misalnya ada satu jenazah di suatu kampung dan di suatu waktu itu tidak ada sama sekali yang mau mengantarkan jenazahnya, tidak mau mengurusi jenazahnya, tidak mau mensolati, tidak mau menguburkan. Nah, kalau seperti itu maka yang kena dosa semuanya adalah satu kampung tersebut. Nah, sehingga hak dari seorang muslim atas muslim yang lain adalah yang terakhir ini, apabila dia meninggal dunia maka hantarkanlah jenazahnya. Ya, itu adalah hadis riwayat Muslim, yang mana ketika kita melaksanakan hadis ini insya Allah akan membuahkan pahala yang luar biasa untuk kita. Ya, jangan lupa bahwasanya kita seorang muslim, tujuan kita adalah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Jadi kita akan melakukan sepenuhnya, kita akan melakukan 100% hidup kita itu hanya untuk Allah. Nah, ketika kita mendapati 6 hak ini yang ada di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, insya Allah jangan sampai sekian-sekian kita harus melaksanakan anjuran ini. Nah, itu aja teman-teman ilmu yang bisa saya berikan. Insya Allah selanjutnya akan ada video-video yang lain yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.